Part 14. Cinta dalam diam. Sarah kini merasa menjadi wanita paling beruntung. Setelah sekian lama, akhirnya Wisnu bersedia mengakui calon bayinya sebagai anaknya. Padahal selama ini, Sarah selalu dimarah jika dia mengakui bayi yang belum lahir itu sebagai anaknya. Wanita itu sangat bersyukur melihat perubahan sikap suaminya. Dia tidak menemukan lagi sisi kasar Wisnu sekarang. Namun, satu hal yang belum dapat Sarah lakukan hingga saat ini, mengubah perasaan laki-laki itu agar melupakan Sandra. Cinta tulus dan kesetiaan yang Sarah berikan kepada Wisnu belum mampu menembus dinding hati laki-laki itu. Sarah tidak tahu sampai kapan dirinya akan tetap bersabar menerima kenyataan hubungan yang terjalin antara Wisnu dan Sandra. "Anak kita, Mas." Sarah ingin memastikan apa yang dikatakan suaminya. "Iya, kenapa?" Wisnu tampak heran melihat Sarah. Dia seolah-olah tidak mengerti apa maksud ucapan wanita itu. "Mas nggak marah lagi kalau saya mengatakan anak ini sebagai anak saya?" Sarah mengusap-usap perutnya. "Tapi kenyataannya dia juga anakmu. Bukannya kamu yang mengandungnya." Sebenarnya Wisnu sangat ingin memegang perut Sarah, tetapi niat itu dia urungkan. "Terima kasih, Mas." Sarah terlihat bahagia. "Udah ngobrolnya. Sekarang kamu tunggu di sini. Saya mau ambil sarapan. Kamu harus makan." Wisnu selalu saja berusaha mengalihkan pembicaraan. Dia pun keluar kamar. Sarah tersenyum, menyadari apa yang Wisnu lakukan kepadanya. Perhatian yang ditunjukkan laki-laki itu mampu membuat hati Sarah berbunga-bunga. Dia merasa kembali jatuh cinta terhadap sang suami. Kini, Wisnu langsung menemui ayah dan ibunya yang sedang sarapan berdua di meja makan. Sementara Jessie masih menikmati hari liburnya di kamar. Gadis itu sekarang lebih sering menyendiri daripada berbincang dengan orang tua dan kakaknya. "Istri kamu mana?" tanya Bu Siska setelah Wisnu duduk di sampingnya. "Lagi di kamar, Mi. Badannya tadi panas. Saya minta dia istirahat aja." Wisnu meraih roti dari piring lalu memakannya. "Apa? Kamu gak panggil dokter?" Bu Siska tampak terkejut. "Panasnya udah turun kok, Mi. Tadi saya kompres." Wisnu memberikan jawaban kepada ibunya sambil mengunyah roti. "Syukurlah, Mami merasa lega." "Mami pikir saya gak akan peduli kalau Sarah sakit. Itu gak mungkin, Mi. Saat ini dia mengandung anak saya. Mami bahagia melihat perubahan sikap kamu belakangan ini. Kamu sudah bertindak layaknya seorang suami terhadap istrimu." Bu Siska mengakui apa yang dia rasakan setelah melihat perubahan sikap yang Wisnu tunjukkan akhir-akhir ini terhadap Sarah. "Sudah sepantasnya kamu melakukan itu." Pak Wildan pun turut membuka suara. "Papi juga meminta padamu agar segera menjauhi Sandra. Tolong hargai perasaan Sarah." Lelaki parubaya itu sangat tahu kalau anaknya masih sering bertemu Sandra. "Mami juga setuju dengan Papi." Bu Siska menimpali ucapan suaminya. "Kasih saya waktu, Mi. Saya nggak tega nyakitin Sandra. Papi dan Mami tahu seperti apa perasaan saya kepadanya. Saya tidak ingin dia sedih karena mengetahui status saya yang sudah memiliki istri." Wisnu masih saja memberikan alasan atas hubungannya dengan Sandra kepada kedua orang tuanya. "Kamu nggak tega nyakitin Sandra, tapi sanggup membuat istrimu menangis." Bu Siska sangat kesal mendengar penuturan Wisnu. "Maksud Mami?" Wisnu penasaran dengan ucapan ibunya. Bu Siska pun menjelaskan apa yang dia saksikan selama ini. Dia sering melihat Sarah menangis karena merasa tidak mampu merebut hati suaminya dari wanita lain. Sarah bahkan berpikir kalau dirinya bukan istri yang baik untuk Wisnu. "Mami tahu dari mana?" Sarah ngomong ke Mami. Wisnu ingin tahu jawaban ibunya. Wanita parubaya itu kembali melanjutkan apa yang dia ketahui tentang Sarah. Dia mengaku sering mendengar sang menantu berbicara kepada bayi dalam kandungannya di taman belakang. Bu Siska sangat sedih karena tidak mampu berbuat apa-apa untuk menghibur Sarah. "Saya minta maaf, Mi. Besarnya cinta yang saya rasakan untuk Sandra telah melukai hati wanita yang akan menjadi ibu dari anak saya. Saya janji akan memperbaiki semuanya, tapi saya tetap butuh waktu
untuk mengatakan kebenaran pada Sandra. Wisnu masih tetap memikirkan perasaan Sandra. Hanya kamu yang tahu apa yang terbaik untuk istri dan anakmu. Pak Wildan sangat kesal karena kembali mendengar nama Sandra keluar dari mulut Wisnu. Saya harap papi dan mami bisa ngerti. Maaf, saya ke kamar dulu. Wisnu akhirnya memasukkan 4 keping roti ke piring dan segelas air putih yang telah tersedia di meja. Dia akan memberikannya kepada Sarah. Wisnu pun beranjak meninggalkan kedua orang tuanya menuju kamar. Pak Wildan dan Bu Siska hanya mampu menggeleng melihat Wisnu. Kedua orang tua itu tidak mengerti dengan jalan pikiran putra mereka tersebut. Tidak hanya Wisnu yang membuat pasangan suami istri itu bingung sekarang. Jessie juga akhir-akhir ini bersikap aneh. Wisnu tidak mengerti dengan hatinya saat ini. Di satu sisi, dia tidak ingin menyakiti Sandra. Namun di sisi lain, laki-laki itu merasa tidak tega setelah mengetahui apa yang Sarah rasakan selama ini. Baginya, ini merupakan dilema yang sangat besar. Pria tampan itu memandang wajah wanita yang kini mengandung anaknya. Wisnu sadar dengan apa yang telah dia lakukan selama ini terhadap Sarah. Dia selalu melampiaskan semua kekesalan dalam hatinya kepada sang istri. Kepergian Sandra tanpa kabar telah menumbuhkan kebencian di hati Wisnu untuk kaum Hawa. Apalagi kedua orang tuanya meminta laki-laki itu agar segera memiliki keturunan hingga akhirnya harus menikahi Sarah, wanita yang tidak dia cintai kala itu. Akan tetapi apa yang Wisnu rasakan kini terhadap Sarah sungguh jauh berbeda. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hati laki-laki itu sejak sang istri mengandung anaknya. Wisnu tidak mampu menepiskan pesona yang terpancar dari calon ibu anaknya. Saya mau muntah, Mas. Sarah tidak mampu menahan rasa mual setelah dirinya memakan roti dan meminum air putih yang Wisnu bawakan ke kamar. Coba kamu tahan supaya nggak muntah. Wisnu merasa kasihan melihat Sarah. Setiap wanita itu berusaha memasukkan makanan atau minuman untuk mengisi lambungnya, rasa mual itu langsung muncul. Saya nggak kuat, Mas. Sarah pun segera beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi. Wanita itu memuntahkan apa yang telah dia makan tadi. Wisnu akhirnya mengikuti Sarah. Kamu harus makan apa supaya nggak muntah? Kemarin minum susu, kamu muntahin juga. Laki-laki itu mengusap-usap punggung sang istri. Saya nggak tahu, Mas. Sekarang saya merasa lemas banget. Sarah ingin kembali ke tempat tidur, tetapi kakinya terasa lemas saat akan melangkah. Wisnu meraih tubuh sang istri lalu menggendongnya, kemudian berjalan menuju tempat tidur. Sarah merasa bahwa apa yang terjadi saat ini seperti mimpi. Ini pengalaman pertama untuknya, berada dalam dekapan sang suami dengan penuh kelembutan. Kamu istirahat aja, ucap Wisnu setelah merebahkan Sarah di tempat tidur. Sarah terharu dan kagum atas perhatian yang Wisnu tunjukkan. Dia berharap agar laki-laki itu mampu membuka hati untuknya. Sarah tidak tahu kalau saat ini Wisnu telah memiliki rasa yang berbeda terhadap dirinya. Sementara itu, Wisnu meraih ponselnya dari nakas. Dia pun membuka layar. Ternyata ada panggilan tidak terjawab dan pesan masuk dari Sandra. Dia sengaja tidak mengaktifkan nada benda pipi tersebut agar tidak mengganggu istirahat Sarah. Kamu di mana, Mas? Isi pesan Sandra. Aku boring nih, jalan yuk. Wisnu tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Dia melirik ke arah Sarah. Wanita itu kini telah terpejam. Wisnu pun mulai mengetik untuk mengirimkan balasan pesan kepada Sandra. Dia merasa tidak mungkin memenuhi permintaan Sandra. Maaf ya, hari ini aku nggak bisa. Wisnu berharap agar Sandra dapat mengerti. Kenapa, Mas? Oh ya, mana panggilan sayang untukku? Biasanya kamu memanggilku sayang atau tweetiku. Aku kangen. Ternyata apa yang Wisnu harapkan benar-benar di luar dugaan. Sandra justru memberikan pertanyaan yang menyudutkan dirinya. Maaf, aku lagi sibuk banget nih. Udah dulu ya. Wisnu mengakhiri percakapannya lalu mematikan ponsel. Dia pun menyimpan benda pipi itu ke laci nakas. Wisnu tidak menyadari kalau Sarah tidak sedang tidur. Dia hanya terpejam. Wanita itu mengetahui apa yang dilakukan oleh suaminya. Dia mencoba menebak
kalau Wisnu telah berbalas pesan dengan Sandra. Jika mengingat hubungan kedua orang tersebut, hati Sarah kembali sakit, tetapi dia tidak berdaya untuk mengungkapkan kekesalannya. "Wisnu," terdengar suara teriakan Bu Siska sambil mengetuk pintu kamar anaknya. Wisnu dan Sarah sontak kaget mendengar suara wanita parubaya tersebut. Sarah pun langsung duduk dari rebahan, sedangkan Wisnu berjalan ke arah pintu. Dia penasaran mendengar teriakan ibunya. "Ada apa, Mi?" tanya Wisnu kepada Bu Siska setelah pintu terbuka. "Adik kamu, Wis." Bu Siska mengeluarkan air mata. "Jessy kenapa, Mi?" Wisnu memegang kedua lengan ibunya. "Dia pingsan di kamarnya." Tangis wanita parubaya itu pun pecah. "Ada apa dengan Jessy?"